lima dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan lupa pula salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah kita bisa mengetahui syariat Islam dengan sempurna, dan bersalawat kepada beliau merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang hakikat tujuan hidup manusia. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita perlu berpikir mengenai untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan seisinya, tentu bukan tanpa tujuan. Segala di dunia dan isinya tak lain semata-mata adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, manusia wajib melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hal itu sebagaimana Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi, patuh dan tunduk kepadaku. Quran surat Al-Jariyat ayat yang ke-56. Di sisi lain, Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. Bagi seorang mukmin pasti melihat gemerlap dunia sebagai kesenangan yang menipu dan fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tak pernah memuji dunia, dan tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tak pernah memuji dunia. Di dalam Al-Quran Allah memberikan permisalan tentang dunia. Allah berfirman yang artinya, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sangkar-sangkar. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamannya seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat gaduh para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan belaka. Untuk memperoleh kesenangan dunia, manusia dituntut harus letih, banting tulang, dan mengalami berbagai macam kesedihan.
berpikir untuk apa ia mengejar dunia, menggadaikan akhiratnya. Buat apa ia mengejar sesuatu yang mana kemudian ia merusak akhiratnya? Sangat aneh jika ada orang yang begitu mengejar dunia. Demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan akhirat. Dalam suatu riwayat, Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad kemudian menjawab, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu, hakikat hidup kita di dunia tak lain adalah untuk berlomba kebaikan. Tujuan hidup sesungguhnya tak lain adalah menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal amal shalih wa ma'al rajul shalih." Sebaik-baik harta adalah hamba yang berada Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban.